Al-Zalzalah famai ya'mal mithqa misqala dzarratin khairan yarah. Ayat 7. Nah, ini surat Al-Zalzalah ayat ke-7. Kita baca, saya dulu diikutin ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nah, ini ada beberapa yang perlu diperhatikan ini ya. Fama ini kan kita udah belajar ya, dan mati bertemu ya. Lalu ini juga ada khairai. Sama kan? Ini bedanya nun sukun, ini tanwin ya. Sama-sama hukumnya yaitu hukum idgham. Idgham bi gunah. Kita udah belajar ya. Jadi ditahan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Baca. Jadi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya. Yaroh jangan panjang, yaroh masuk ke H ya. Oh iya. Karena nggak ada huruf, nggak ada alifnya di depan ro. Ya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Khairainya kurang. Khairai yarah. ini famai dengan khairai harus sama. Ya. Sama-sama hukumnya sama ini. Paramat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Beda. Masih Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. ini panjang. Bukan panjang, masih tahan ya. Khairan yarah. Khairan yarah. Baca terjemahannya. Oh. Nggak ada. Nggak ada. Cari yang ada. Kalau ini enak nih, apa? Udah terima bersih. Ada panas sidahnya. Panasan. Di mananya? Oh, di sini. Iya. Jadi patokannya kalau dia udah ketemu begini, ya, kalau di sini malah nggak ada ininya, nggak ada. Kalau di sini harusnya kalau saya konsisten di sini nggak ada sukunnya. Nggak ada sidah. Nah, setiap nun sukun nggak ada ini pasti dengung ini, ditahan. Nah kalau dia ada gininya berarti dia nggak dengung, dia huruf nun biasa faman jadinya. Kalau ini famai gitu. Bedanya di sini nggak ada ya, saya tadi nambahin karena biar kebiasaan nambahin sukun ya. Puasa beda itu. Ini Quran Utsmani begitu. Beda kita kan Qurannya ya. Beda kelas. Mushafnya beda. Mushafnya beda. Ya. Utsmani. Utsmani. Ini kesana.
Bedanya kalau di, Pasti di itu. nun ini nggak ada sukunnya, tapi kalau Quran yang terbitan di Indonesia ada sukunnya. Ada. Ada sukun jadi nggak bisa ketahuan ini Nanti dengung agama apa ada. enggak. Kalau Usman. Nah kalau Usmani dia ketahuan kalau dia nggak ada sukunnya pasti dia dengung. Terus ini Tandanya. ini juga sama nih kalau tandanya dia lurus sejajar berarti tandanya dia nggak dengung. Jadi huruf tin aja bukan ting gitu ya tin. Tapi kalau dia nggak sejajar ini satu di sini satu di sini gitu ya nggak sejajar dia berubah jadi misalnya darroting yang Aplikasi ini dia ngikutin siapa ya? mana aplikasi Dia ada nih. ada sukunnya. Ada. Menag berarti ya. Iya. Terbitan ini ya bukan Usmani lah seperti itu. Kalau nggak tahu, Maka barang siapa mengerjakan Iya. kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Ya. Itu terjemahannya dari surat Al-Zalzala ayat ke-7. Yang mulai kita udah ada buku tadabur ya langsung dari Ustaz Bakti Nasir nih. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan ayat 7 ya. Iya, tuh. Seberat jarah pun niscaya dia akan melihat balasannya. Di sini ada kata miskol. Miskol nih ya. Bukan miskol ini miskol HP ya, miskol itu ya. Miskol apa namanya itu? Miskol. Tulisannya tulisan miskol gini ya. Miss calling. Calling. Iya. Miskol. Bukan tapi miskol ya. Miss call. Beda artinya kalau ini miskolnya apa? Nelpon doang ya maksudnya ya miskol. Miskol salah kan maksudnya. Iya. Jadi miskol doang. Kalau ini miskol artinya timbangan. Ya, timbangan. Terus ada kata zarah ya. Ini zarah. Zarroh ya bukan zarah, zarroh. Artinya semut. Ini artinya timbangan. Ini artinya semut. Semua. Ya. Kan jarang itu ada terjemahannya itu. Ada juga yang mengatakan bukan bisa, ada yang bilang biji atom apa atomnya kecil gitu ya. Ya, intinya benda yang kecil lah, kan semut itu kecil ya. ilustrasi aja. Iya. Lalu ada kata ru'yah di sini ya roh nih yurah. Ini kan dari kata yurah, ru'yah penglihatan. Ru'yah di sini bukan penglihatan mata. Ya. Bukan penglihatan mata. Ya. Akan tetapi sebagai ungkapan dari pembalasan apa yang sudah dikerjakan. Ini sebagai pembalasan apa yang sudah dikerjakan ini kan ya pamai amal. Barang siapa yang beramal atau mengerjakan ya, begitu. Penyebutan zarroh ya, penyebutan jarroh ini sebagai peringatan atas amalan yang lebih berat daripada itu. Yang kecil aja dibalas misalnya, apalagi yang besar, yang berat, begitu. Seakan-akan dikatakan barang siapa ya, seakan-akan dari kalimat ini ya, dari ayat ini. Barang siapa yang beramal sedikit atau banyak, ya, ini menurut dari Ibnu Juzai. Ya. Jadi barang siapa yang beramal mau sedikit atau banyak, ya, itu pasti Allah akan membalasnya. Di sini di awal ayat ke-7 ini, dia lebih fokus pada khairoi, yaitu kebaikan. Barang siapa yang beramal baik, ya, sedikit pun maka pasti akan, sama Allah akan dibalas. Sedikitnya misalnya ya panasnya mungkin ngasih minuman misalnya, jadi nggak sedikit banyak ya gitu. Yang kurang dari misalnya cuma ngasih satu minuman ke satu orang misalnya gitu kan, itu sedikit misalnya, itu dibalas sama Allah. Apalagi seperti ini banyak gitu. Atau yang sebagainya kita sedikit baca Quran sehari satu ayat, itu dibalas sama Allah sehari seayat. Jangan sampai dalam sehari kita nggak baca Al-Quran, minimal yang kita baca aja surat Al-Ikhlas yang kita hafal ya waktu itu. Kita baca lagi jalan pakai motor atau lagi jalan kaki kan bisa kita manfaatkan untuk membaca Al-Quran. Intinya jangan sampai dalam sehari kita nggak baca Al-Quran begitu. Ya. Nah jadi di sini jelas ya, ketika penyebutan zarah ini semut atau tadi biji sawi atau atom ya kecil. Ini sebagai maksudnya apa? Allah mengatakan bahwasanya jangankan banyak, sedikit pun dibalas.
Jadi jangan khawatir kita beramal soleh ya, jangan khawatir cuma sedikit nih nggak mampu, cuma ngasih infak cuma 1.000 doang. Tapi kalau emang niatnya ikhlas banget ya sama Allah, pasti sama Allah akan dibalas. Lalu dari ayat ini yang kita bisa ambil, kan kalau kita tadabbur ini kita harus bisa nggak sekedar baca gitu ya, tapi kita dapat pencerahan. Ya, jadi dapat pencerahan bahwasanya kalau kita beramal walaupun itu sedikit seperti semut atau seperti biji sawi atau seperti atom yang kecil, beramal kebaikan tentunya pasti sama Allah akan dibalas. Jangan khawatir kita nggak mendapat balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena yang akan membalas hanya Allah. Walaupun nanti efeknya mungkin ada timbal balik, karena bisa jadi ketika kita berinfak itu akan balik ke kita di dunia ini ya, pahalanya atau balasannya gitu ya, dalam bentuk apa saja gitu. Di dunia sudah dibalas, apalagi nanti di akhirat. Jadi jangan khawatir ketika kita beramal, jangan sampai dalam sehari kita, terutama kita ketika bangun tidur ya, kita baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Lebih bagus lagi kita baca surat Ali Imran dari ayat 195 ya sampai 200 berapa gitu. Di ujung surat Ali Imran. Itu tentang penciptaan langit dan bumi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin ulil albab. Jadi semua penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam itu harus menjadi pelajaran bagi ulul albab ya. Ulul albab adalah orang-orang yang dia diberikan kemampuan yang beda dengan umat-umat lainnya gitu. Ulul albab ini. Dia dalam ketika berdiri dia beribadah pada Allah ya, berdiri tidur atau sujud atau duduk ya. Itu kan semua gerakan sholat ya. Maksudnya sholat yang bisa dilakukan dengan cara berdiri. Kalau nggak bisa duduk. Kalau nggak bisa dengan tidur ya, terlentang. Itu sholat nggak boleh ditinggalkan, nggak boleh ditinggalkan sholat itu. Jadi harus dikerjakan, Jangan sampai dalam hidup kita meninggalkan sholat. Kalau kita meninggalkan sholat, yang pasti itu nggak bisa dikodok, kecuali yang mereka yang pertama kalau dikodok itu dia lupa. Yang kedua dia tidur. Ya. Ketika dia tiduran misalnya, wah Jumatan udah telat nih gitu misalnya. Ya, kalau telatnya udah benar-benar udah sholat tuh imamnya ya, udah sholat udah salam itu telat, berarti ganti dengan sholat zuhur tuh, nggak bisa sholat Jumat sendirian gitu. Sholat Jumatan. Makanya kita siasati kalau mau istirahat itu jangan sampai mengganggu atau melebihi waktu sholat ya. Kalau mau istirahat ya jam 11 ya istirahat sebentar, tidur misalnya, baru kita sholat. Kebangun nih sholatnya. Jangan sampai bablas ya. Atau kalau mau asar nih, setelah asar kadang kalau menjelang maghrib nih tidur itu bisa bablas gitu ya. Bahkan bisa seperti orang keder gitu. Iya. Udah pagi ya bingung gitu. Iya, bisa kalau tidur itu ya. Kalau yang sibuk keseharian dia kan dia terlewat gitu di perjalanan kemana gitu kan. Itu kalau lagi perjalanan bisa jama kosong. Jatuhnya jama bisa kelewat. Bukannya kalau jama itu bisa jama takdim, bisa jama takhir. Bisa jama takdim itu didahului. Ada dua jenis. Ada jama takdim, ada jama takhir. Kalau jama takdim ya, itu diawalin misalnya sholat zuhur dengan asar. Asarnya diawalin atau dibarengin dengan sholat zuhur. Itu namanya takdim. Jadi tapi pas bukan kita lagi di rumah nih sholatnya, tapi lagi di jalan. Iya. Misalnya jam 11 jalan. Jam 11 jalan, waktu sholat zuhur nih, ya kita berhenti sholat zuhur dulu di jalan itu, bukan sholatnya di rumah. Kita udah jalan. Terus itu sholat juga telat gitu. Sholat asarnya telat, lalu tiba-tiba maghrib kan? Iya. Itu belum dijama ya? Iya. Berarti di waktu sholat maghrib kita kerjain. Nah kalau udah tahu begitu, kita bisa sholat di kendaraan tuh, kalau lagi di bis atau di mobil. Bisa tinggal tayamum aja. Tayamum kan dengan debu-debu itu nggak harus kita cari-cari. Di beberapa
bisa di mobil, di dinding kaca mobil gitu ya, kita pakai tayamum sholat di kendaraan. Iya. Tapi kalau di mobil pribadi ya berhenti aja cari Berarti atau aja. motor Pagi pribadi. motor. Sibuk giring barang kan. Iya. Oh, iya. Iya. Mengejar target ya. Iya, soalnya wah, ini mau lewat nih. Iya. Memang Ya kan cuma berapa menit ya sholatnya. Iya. Jadi jangan sampai ditinggal, jangan sampai jadi alasan kita meninggalkan sholat loh begitu. Ya. Makanya kalau kita udah dengar azan segera saja. Kan kita disuruh bersegera. Bersegera ini jadi ada perbedaannya ketika mengejar dunia dengan mengejar akhirat dengan sholat misalnya kan disuruhnya berlari. Tapi kalau dengan mengejar dunia ya cukup jalan kaki saja. Ada tuh ayat-ayat yang menjelaskan ya. Kalau mengejar dunia ya karena dunia kan dikejar kalau misalnya dia emang takdirnya dapat ya dapat gitu. Tapi kalau akhirat udah pasti insya Allah. Karena akhirat adalah tujuan kita. Kalau dunia kan paling lama paling 63 tahun kan kalau kita ikutin umur Nabi. Tapi kalau akhirat abadan selama-lamanya. Itu makanya yang di surat Ad-Duha walal akhiratu khairul laka minal ula. Surat Ad-Duha kan itu ya. Surat apa itu? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Aduh benar ya. Jadi akhirat itu lebih utama dari Dunia. ula itu dunia gitu. Kita utamakan akhirat. Jangan sampai kita melalaikan apa yang sudah menjadi kewajiban kita. Gitu. Jadi ingat ini, kita sedikit pun ya misalnya kita bersegera. Maka insya Allah ketika kita mendekat kepada Allah dengan sejengkal, Allah akan mendekat kita dengan sehasta. Itu balasan Allah luar biasa. Ya sampai kita melalaikan atau menyepelekan atau menunda-nunda. Itu bahkan ada surat Al-Maun yang sering kita baca. Fawailul lil musallin, maka celakalah atau neraka wel itu sebenarnya neraka ya bagi mereka yang sholat. Orang sholat ini celaka. Yang bagaimana? Alladzina hum an sholatihim sahun. Yang dia sholatnya itu melalaikan sholatnya intinya begitu. Melalaikan bisa dengan melalaikan waktunya atau melalaikan dengan melalaikan dia tidak sesuai dengan yang Rasulullah contohkan dalam sholat, misalnya bacaan Al-Fatihahnya. Maka kita bayar tas ini kita untuk memperbaiki Al-Fatihah kita. Tadi kan seperti alhamdu, jangan sampai alham. Tapi alham, walau dolinnya yang ada dolin, walau dolin, nah itu. Itu kadang ada beberapa yang nggak sama. Atau an'amta, ini ada yang an'amta, ada sama ayat. Padahal yang pertama an itu hamzah ya, an'am, yang kedua baru ain. Kadang ada yang sama itu an'amta kan, atau sama hamzah an'amta gitu. Nah, itu yang perlu kita perhatikan di surat Al-Fatihah itu. Jelas lagi. Dilihat lagi. Begitu. Bisa jam berapa? Belum ya? Begitu. Jadi kita perhatikan itu ya dari amal kita, dari amal soleh kita. Termasuk ini pengajian ya. Walaupun cuma sebentar, nggak lama-lama, insya Allah pasti akan ada balasannya. Kalau kita niat karena Allah, ya kita niat. Jadi kita lupa ya baca Al-Fatihah buat hadirnya kita di sini, insya Allah kan pahalanya bisa untuk orang tua kita ya, baik yang sudah meninggal atau dia masih ada, insya Allah diberikan keberkahan ya. Kita doakan ala dina soliyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya di sini ada gampang ya, cukup aja ya karena udah mau menjelang Isya. Jadi kita dapat pencerahan bahwasanya inilah Allah menggunakan dzarrah, ternyata itu ingin memperlihatkan bahwasanya yang sedikit pun balas apalagi yang banyak. Nah, demikian dari saya mohon maaf bila kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita lanjut pekan depan.